dengan hal-hal yang sepele dah. Pasti kita kalau lagi makan di luar sering risih dengan adanya pengemis, dengan adanya tukang ngamen, dengan adanya tukang parkir liar, gitu kan. Coba kalau kita mau aja mencari tahu sebabnya nih, makin banyaknya sosok-sosok kayak gitu, pengemis, tukang ngamen dan tukang parkir liar, itu sebabnya apa sih? Kalau kita mau cari tahu nih, ya ujung-ujungnya dengan apa? Akhirnya ketemu ketidakkompetenan pemerintah nih mengurus peraturan-peraturan dan perekonomian, ya jadi gitu juga efeknya. Iya benar. Iya. Kalau dari segi kayak tukang parkir sih sebenarnya aku kayak agak 50-50 ya, karena kan kebanyakan orang tukang parkir juga kayak emang dari dirinya dia sendiri yang nggak mau cari kerja dan nggak mau berusaha untuk kerja cari yang lain gitu. Betul. Banyak kan juga ada kan yang kayak gitu. Ya ada. Sisi lain juga ya kayak gitu, maksudnya nggak dari pemerintahnya nggak tegas gitu. Jujur kayak kadang kayak bingung ya, kita parkir juga kadang parkirin sendiri tapi tiba-tiba dia ntar muncul gitu, kayak apa sih, kayak pemalas nggak sih jatuhnya? Iya betul. Secara tidak langsung. Ya, cuman gini, boleh saya keluarkan argumen ya. Iya. Kalau dari Kak Deborah tadi kan bilang memang ada orang yang sebenarnya nggak seneng, memang nggak pengen parkir, pengen dapat kerjaan yang lebih bagus, tapi ada juga orang yang kayaknya enakan parkir aja deh, gitu kan, males deh kerjaan yang lain, pengen parkir aja nih. Itu kan mereka memang kesalahan dari pemikiran mereka sendiri tuh, betul kan? Maksud Kak Deborah kayak gitu kan tadi? Iya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, kenapa mereka bisa berpikiran pendek seperti itu? Mereka cenderung lebih malas. Itu karena mereka dari awal mereka dilahirkan dan dididik, mereka itu udah dilahirkan dengan kondisi nutrisi yang kurang, jadinya IQ-nya mungkin cenderung lebih rendah, dan juga pendidikan dari orang tuanya itu mereka nggak dibiasakan untuk mencoba mencari tahu nih solusi apa yang bagus. Jadinya mereka nih nggak bisa berpikir kayak yang kita pikirkan nih. Kalau kita kan dia pikir, wah kerjaan gue nih udah ini nih nggak menghasilkan banyak nih, gimana ya cara menghasilkan banyak ya, terus gimana ya cara cara biar supaya pekerjaan kita nih nggak merugikan orang lain. Kalau kita kan pemikiran yang baik dan kecerdasan tinggi kan berpikir seperti itu tuh. Saya mencoba berempati, mencoba ada di posisi orang-orang tukang parkir, tukang ngamen, tukang pengemis gitu. Mereka, saya rasa nggak ada tuh pemikiran kayak kita tadi. Iya sih. Itu disebabkan karena apa? Ya kita beruntung aja, kita dilahirkan dengan IQ yang cukup untuk mampu berpikir seperti itu. Sementara kondisi mereka enggak. Itu kan karena stunting ya, berarti stunting disebabkan karena apa? Karena ketidakkompetenan pemerintah untuk mengatasi itu. Saya kalau menemukan masalah atau sesuatu yang bagi saya tuh kayak salah nih, saya coba mencari tahu itu nggak cuman sebab yang secara langsungnya, tapi akarnya ya, dari sebab ini apa sih gitu. Mungkin kalau banyak tadi Kak Deborah bilang ini memang karena mereka males, karena mereka nggak mau berusaha, itu kan sebab yang langsung tuh. Tapi kalau sebab kadang kan kita juga mikir ya, masa untuk kita juga kayak nggak mau dilahirkan di lingkungan seperti ini. Iya, tepat sekali. Kayaknya akhirnya Kak Deborah lebih ini ya, tangkap ya apa yang saya maksud gitu ya. Kita karena kita beruntung aja nih, kita dilahirkan dengan kondisi yang cukup baik, kecerdasannya lumayan, terus juga dengan didikan orang tua kita yang cukup baik. Coba kalau kita berada di posisi orang yang dilahirkan di pinggir jalan, coba mampukah kita berpikir seperti ini? Iya kan? Iya. Nah, bagi saya sebenarnya kalau kita menyalahkan orang-orang yang seperti itu, sebenarnya kita ini orang yang egois nggak sih? Iya benar kan? Karena kan kita nggak tahu takdir orang ya sebenarnya. Mereka itu dilahirkan di keluarga yang seperti itu. Saya yakin kalau mereka disuruh milih juga nggak mau gitu. Mereka akan memilih ya minimal kayak kita lah gitu. Makanya saya pengen mendorong orang nih, ayolah kita lebih berempati nih, kita lebih peduli pada saudara-saudara kita yang dilahirkan seperti itu. Akhirnya mereka memilih pekerjaannya yang tanda petik
nggak baik ataupun cenderung menyusahkan kita, ya itu sebenarnya bukan pilihan mereka dan bukan keinginan mereka, karena mereka nggak bisa berpikir dengan cara berpikir seperti kita aja. Iya enggak sih, tapi kalau memang saya salah, koreksi saya kalau saya kata itu. Iya. Kadang kan kayak kita bisa bilang ya lu harusnya berpikir begini-gini, tapi kan kita nggak bisa begitu ya. Masa dia juga punya kemampuan berpikir, mungkin cuma cukup sampai di situ. Jadi kayak ngomong panjang kali lebar dia nggak nyambung ya. Iya. Itu kalau kita berpikirnya lebih jauh, kita mencoba berada di posisi dia, ya kita akan mengerti itu loh. Ya. Kadang yang bikin kita itu kesel, bikin kita itu emosi, bikin kita merasa kita ini lebih baik, ya karena kita nggak mencoba berpikir ada di posisi mereka. Kita menganggap semua manusia ini berpikirnya bisa aja nih, berpikirnya positif, bisa berpikir lebih baik, tapi ayolah, kita kalau ngomong sama orang yang pernah sekolah bareng aja, karena kita menemukan orang-orang yang tanda petik bodoh gitu kan, itu yang sekolah bareng sama kita, apalagi yang nggak sekolah, apalagi orang-orang yang di pinggir jalan boro-boro sekolah, dia makan aja susah gitu. Kita mengharapkan mereka itu berpikirnya jernih. Oh, itu sangat mustahil. Itulah tugas kita, kenapa kita harus lebih peduli. Bukan nggak usah peduli kita ngasih makan mereka, jangan. Kita pedulinya bagaimana kita memberitahu pemerintah nih biar supaya lebih baik lagi nih bekerjanya nih untuk mengurusi orang-orang yang kayak gitu. Tapi mohon maaf ya, saya ngomongnya terlalu menggebu-gebu gitu. tapi nggak apa-apa ya. Iya. Oke, ini sekedar saya pengen memancing nih sebanyak mungkin orang ini biar lebih peduli. Dan akhirnya nggak terasa nih, dikit lagi sampai ya. Makasih banyak nih Deborah ya, untuk tukar pikiran nih. Semoga nih dengan obrolan ini bisa memancing Deborah atau mungkin teman-teman yang nonton nih lebih peduli lagi